mahasiswa, undang teman-teman, kami undang pimpinan mahasiswa sebagai umum Pak Jackson dan juga Pak Franky Mutubis yang ditugaskan oleh komisi berikut di depan karena jika masuk ke sesi terakhir mahasiswa yang tadi sudah dilaporkan oleh komisi dan juga dari pimpinan mahasiswa. Sekarang tinggal untuk ada tangkapan mungkin masukan, tapi yang pasti kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa aduan mahasiswa ini kan pertama yang kita akan atur bahwa dia legal dari komisi dan diputuskan di sidang tahunan sinode supaya ini menjadi program daripada kegiatan koordinasi dan itu bisa diaplikasikan di jemaat karena sudah disetujui ditetapkan di sidang tahunan. Kalau program yang lalu kan itu cuma kurang atau akan atur ini, maka itu barangkali ini kan baru, mungkin kalau ada kekurangan atau akan perbaiki. Namanya kan baru awal. Tetapi juga kami informasikan bahwa ini juga sudah dilakukan dengan beberapa tahap. Bahwa panduan ini yakni dari rakor mahasiswa dan juga melibatkan semua ketua PKB di Asmaras, masukan dan dirumuskan oleh komisi PKB Strukturin bersama dengan pengurus mahasiswa Asmaras dan setelah itu juga dilaksanakan workshop yang adil dari Badan Presiden untuk kajian teknologi juga dari komisi dari akademisi termasuk juga dengan unsur mahasiswa seluruh sehingga dia dapat draft terus disampaikan. Maka itu dipersilakan teman-teman yang memberikan masukan dan juga ada Pak Bocek sudah menyampaikan kita daftar ya supaya kita close kalau kita close ya sama pas bicara kita daftar supaya nggak ulang pertama Pak Ketua Stephen, Pak Ketua Bulan Bola, Pak Ketua Renon, Pak Ketua Yubi Bagaimana yang di belakang Pak Ivan dan Bapak. Jadi ada dua Pak Anam, Pak Ketua Rey dan ini 8 orang. Kita close hanya 8 orang ya untuk memberikan masukan luar mahasiswa. Silakan Pak Ketua Stephen. Ya, makasih atas kesempatan. Jadi mungkin ada sedikit yang perlu dijelaskan terkait pernyataan tadi dari Pak Jackson bahwa mahasiswa itu hanya bisa diberhentikan jika dia mengundurkan diri, dia meninggal dunia atau berbeda agama. Nah, dalam satu kasus, orang yang kita minta, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pembantu ini, jika mahasiswa itu melakukan tindak pidana, perlu dia tersangka dan dihukum sudah ada putusan yang ingkrah, apakah orang bisa memberhentikan dia? Ini yang harus menjadi pertanyaan. Terus yang kedua, jika mahasiswa yang pertama dalam pelaksanaan kegiatan mereka sudah mulai menyimpang, maka kalau orang tahu orang komisi tidak bisa memberhentikan orang, maka itu akan menjadi senjata untuk mereka. Jangan kita hanya mengusulkan bahwa di sini terlihat mengatakan bahwa pembentukan mahasiswa melalui usulan komisi dalam sidang peristiwa, tapi kita tidak mengatur mereka itu bisa diberhentikan dalam bentuk apa. Ini harus orang isi dalam aturan supaya tidak terjadi kebablasan dari mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita maaf supaya kita juga minta penegasan yang sampai multitafsir. Kalau kita baca sekilas tadi pasal yang terakhir pasal 32, kalau boleh ada tulis lain supaya terang sama-sama. Di pasal 32 itu kalau boleh orang tampilkan kita sekilas baca, di situ dia mengatakan bahwa panduan mahasiswa ini berlaku jika ditetapkan dalam konsultasi dan atau sidang majelis sinode dahulu. Minta maaf kalau dalam pengertian saya sebagai orang hukum, kalau berbicara tentang atau itu berarti pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Berarti mahasiswa ini bisa dilakukan jika ditetapkan hanya dalam konsultasi atau bisa ditetapkan hanya dalam sidang majelis sinode atau bisa kedua-duanya. Oleh karena itu, kalau mungkin ini keterangan nasional, kata atau itu dihapus, diganti saja dengan kata dan. Jadi panduan mahasiswa ini bisa berlaku dalam keputusan sidang konsultasi dan sidang majelis sinode tahunan. Nah, saya pakai kata
kedua silakan Pak Ketua Polda. Terima kasih. Jadi perkenalkan saya Ketua Jadi Pola, Ketua Komisi PKB di 5 Saidul Makassar. Jadi hampir mirip dengan teman-teman. Jadi yang kami ingin sampaikan yaitu hal yang pertama berkaitan dengan penyusunan di atas jemaah. Tolong lebih dispesifikkan lagi dalam artian supaya kita tidak mengurangi dengan para psikolog dalam hal ini penanganan pada diaken. Jadi minimal mengetahui walaupun komisi PKB yang akan menyusun, tapi mengetahui diaken dan penanganan. Karena saya contohkan, saya kemarin membuat struktur interpola salah satu diaken penantua, kapal penantua pilih dia nak jadi apa kita malah ini jadi serba salah untuk orang sebagai ketua komisi. Minimal ada kolaborasi karena saya selalu menyampaikan. Jangan juga cuma di tingkat jemaat, mau di kolom, antara orang satu kesatuan. Jadi mau ditambahkan minimal mengetahui bukan menjadi hal mutlak dari penantua dan diaken. Karena kalau penantua dan diaken kunjungan, kaki dia tunjuk itu tidak masuk ke apa tingkat jemaat. Mendingan yang tunjuk PK, misalnya seperti itu, PK Kokal. Jadi mungkin minimal mengetahui. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, saya sependapat karena dalam pasal 25 tadi dalam penyusunan bersifatnya tentang Radio Yosua ini harus mencerminkan dia itu cuma bersifat pembinaan dalam artian itu pun nanti diserahkan kepada mungkin ketua badan pekerja yang melakukan pembinaan. Yang ingin kami sampaikan bahwa ketika saya di jemaat saya di dalam masa saya bilang jangan di tempat ibadah Haji Yosua yang menjaga pemuda yang mabuk. Tapi begitu boleh. Dan itu bukan dalam bentuk kejahatan, hanya pelanggaran. Tapi ketika pelanggaran berulang, kalau solusi taruh situ, ketika dilaksanakan pelanggaran berulang, minimal itu kewenangan komisi PKB. Karena apa? Kalau nanti dia pindah agama atau dia meninggal atau dia mengundurkan diri, kalau ternyata Haji Yosua yang disitu cuma jangan atribut ada di salah satu pasal 25 itu. Nah, saya ingin menyampaikan, tolong ditambahkan ketika ada putusan inkrah atau dia sudah melakukan tindak pidana, ya mau tidak mau diberhentikan atau dengan tambahan lagi yang melakukan pelanggaran, suatu korban jangan mabuk, masa orang itu mabuk, akibat orang sampai pagi, ibadah terjadi Haji Yosua kan begitu, lupa dia ulang. Minimal teman-teman memikirkan agar supaya komisi PKB juga tidak bertolak belakang dengan Haji Yosua. Kemudian kami ingin menyampaikan juga karena ada rahana-rahana di jemaat, Haji Yosua ini semua kami setara di komisi. Nah, makanya perlu diberikan kewenangan karena orang yang menganggap komisi PKB beda lagi dengan orang komisi PKB. Orang ini diberhentikan oleh sinode. Ada yang di bawah 5, kalau salah pasal 9 dan 10 itu. Pemberhentian itu tidak hormat dan dengan hormat. Orang harus menyerah. Kalau orang ini kan tidak perlu kepada banyak
struktur. Jadi struktur itu pasukan khusus. Kan pasukan khusus itu hanya berapa orang, tapi DP anggota apakah dimasukkan ke struktur atau gimana? Ada yang di struktur itu yang susunan itu. Baru seragam. Tadi ada yang dibicarakan masalah seragam. Tadi kan yang ditentukan warna putih dan warna merah. Warna hitam ya, warna hitam. Karena warna merah dikhususkan seperti yang kegiatan hari ini. Tapi kira-kira kalau dipakai di dalam ibadah untuk menjaga melindungi dalam ibadah, apakah itu juga harus bisa dipakai ataukah hanya dengan hitam? Karena hitam dipakai juga di dalam ibadah untuk menjaga ibadah. Nanti kalau boleh nanti diperjelas juga. Panji Yosua, nah ini kalau Panji Yosua itu gunanya Panji Yosua itu menjaga dan melindungi. Ada di bab berapa itu kita harus menjaga melindungi penatua diaken ini. Maksudnya kalau bisa tambahan kita juga begini. Seandainya kita ada kegiatan seperti penatua wilayah akan seperti datang seperti ini, sebenarnya harus didampingi oleh Panji Yosua atau khususnya pasukan khusus ya seberapa yang datang. Kadang-kadang kalau kita datang ini ya penatua aja. Karena orang berdasarkan melihat aja yang kalau ini kan undang hanya penatua, jemaat yang undang. Tapi sebenarnya kan kalau bisa masukkan aja kalau seandainya saya sebagai penatua, apalagi saya juga sebagai sekretaris wilayah. Nah sebenarnya kalau kita datang itu sebenarnya ada juga yang mengikuti kita atau mendampingi kita atau Panji Yosua. Nah selama ini kan kita datang sama dengan saya, ya bisa dikatakan saya sebagai komandan tertinggi di jemaat, tapi datang sendiri. Nanti kita ada anggota, bikin apa tuh anggota di belakang, tapi diperjelas lagi di mana tahu tidak bisa dimasukkan ke undang-undang atau diperjelas lagi di situ. Jadi setiap pendeta atau diaken atau penatua akan melaksanakan kegiatan harus didampingi oleh Panji Yosua. Dan juga masukan kita juga setiap ada ibadah PKB maupun di aras wilayah atau di aras jemaat, mohon setiap ada kegiatan Panji Yosua harus ada di tugas juga. Panji Yosua harus ada menjaga juga di setiap kegiatan. Kadang-kadang kalau Panji Yosua ini kan kalau nggak ada dia baca surat atau orang cuma ada membacakan orang di gereja atau tidak diduga gimana. Makanya diperjelas juga supaya Panji Yosua juga bukan cuma hanya di kegiatan tertentu seperti yang sekarang atau kegiatan PKB yang lain, dan juga untuk gereja. Ibadah PKB juga dengan ibadah apa yang di sekitar kita di jemaat kita harus ada Panji Yosua. Terima kasih. Ya, makasih. Berikut Ketua Rik, kalau boleh langsung ke poinnya. Ya, izin pimpinan yang pertama yang kita usulkan pertama untuk pergantian tadi yang Panji Yosua nanti mengundurkan diri dan ketiga itu pindah agama mungkin ditambahkan itu pindah jemaat. Jadi pindah jemaat kan nggak mungkin dia membawa TPP 1 sebagai Panji Yosua. Itu satu. Dan berikut saya juga ingin mengusulkan pada pimpinan terutama yang menyusun ini pedoman Panji Yosua ini saya mengusulkan ada masukan bab, sehingga bab itu dirumuskan pasal-pasal mana. Misalnya contoh bab 1 istilah arti dan logo Panji Yosua, bab 2 maksud dan kedudukan Panji Yosua, bab 3 tugas fungsi dan kewenangan Panji Yosua, jemaat wilayah radio dan sekolah, dan bab 4 larangan dan ketentuan lain tentang pergantian personil Panji Yosua, 5 atribut dan seragam Panji Yosua. Nanti pasal-pasal itu disesuaikan Pak. Ini hanya usul saja. Terima kasih. Ya, makasih. Baru terakhir sini, tempat sini, silakan. Ini terakhir di sini di samping kanan, baru di samping kiri saya. Silakan langsung fokus. Saya ingin bertanya untuk pengurus Panji Yosua, kalau di draft ini kan yang pengurus Panji Yosua itu adalah kalau misalnya saya bertanya, ketika periode ini yang terpilih itu adalah pengurus wilayah, pengurus komisi pria Kompas wilayah, bagaimana keberadaan mereka? Baru selanjutnya
untuk yang terakhir sekali itu yang paling belakang itu mengenai tugas dari Pak Yosua itu kita lihat masih kosong. Untuk tugas-tugas mulai dari pembinaan atau tugas sampai dengan anggota itu masih kosong. Jadi mungkin kalau memang ada aturan baku memang dari pembina sampai anggota itu jelas sebagai tugas apa yang bertanggung jawab. Ya, makasih. Berikut Pak Penatua Yopi. Bagaimana baru Pak Penatua Renus? Baik, terima kasih. Saya kira debat kita tentang Pak Yosua ini positif dan belajar dari Banser NU, organisasi keagamaan yang dipakai sampai hari ini di Republik Indonesia. Prosesnya 99 tahun sampai dia kuat sekali. Jadi semakin kita terbuka pada proses perubahan, akan semakin baik. Pertama, kita menangkap ada keresahan di tingkat komisi PKB bahwa posisi komisi dan Pak Yosua itu setara. Padahal jelas-jelas dia di bawah komisi. Nah, karena itu perlu penegasan soal sifatnya. Kalau dia ad hoc, maka perlakuan pun ad hoc. Yang tidak sejalan dia ad hoc, tapi pengenaan sanksi di tata kerja ini tidak nyambung. Bayangkan kalau ada pelanggaran, kemudian dia harus melalui pengembangan pendidikan dan disiplin. Habis periode ada tindakan sanksi. Sebab proses penggembalaan itu sangat relatif. Kita tidak bisa memastikan penggembalaan 3 bulan, 6 bulan, ya sangat situasional. Itu juga berimplikasi pada pengelolaan keuangan. Kalau tidak hati-hati soal doi, di mana-mana pecah organisasi gerak-gerak itu. Kalau dia ad hoc, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada sistem bendahara. Nah, mekanisme itu perlu dipertegas pada pengelolaan keuangan. Yang kedua, saya begitu terganggu dengan terminologi di ikrar. Coba baca ikrar poin 2. Menjauhi larangannya dan menaati firman-Nya. Itu terminologi yang tidak lazim dalam gereja-gereja reformis, gereja-gereja reformasi. Menjauhi larangan adalah definisi soal takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya taat pada sabdanya dan menjauhi larangannya. Ini agak jauh dari tradisi teologi gereja-gereja reformasi. Karena itu saya mengusulkan pada rumusan ikrar itu harus diubah. Menaati firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa penting menegaskan Alkitab? Karena ke depan Pak Yosua akan mengalami persoalan-persoalan tentang dogma-dogma sesat. Kalau firman tidak berbasis Alkitab, harus kita tolak. Saya kira ini hal-hal yang perlu diperdebatkan dan bila berkenan ditambahkan di ucapkan terima kasih. Ya, makasih. Berikut Pak Penatua Renus. Minta maaf. Tadi dalam kaitan dengan pengenaan disiplin, saya kira ada jalan tengah untuk mengantisipasi soal penggembalaan pendidikan dan disiplin. Karena dia ad hoc, otomatis kode etik. Saya mengusulkan penting merumuskan kode etik. Dari model tidak boleh kode etik dirancang oleh wilayah dan wilayah. Dengan kode etik maka perlakuan terhadap tindakan-tindakan yang merusak organisasi bisa menjadi pedoman bagi komisi Jimat dan wilayah. Demikian. Ya, terima kasih Pak Penatua Yopi. Berikut Pak Penatua Renus Pekawan. Sekretaris Wayu Manado. Terima kasih pimpinan. Sebelum saya mengomentari beberapa hal yang sudah sempat saya catat, saya kira kesempatan bagi kami untuk sedikit bercerita pengalaman. Saya kira ini penting bagi teman-teman yang belum pernah merasakan berkonflik dengan pengurus Pak Yosua. Saya periode lalu berkonflik keras dengan pengurus Pak Yosua dan akhirnya pengurus Pak Yosua itu saya hentikan. Saya berbuka kepada Yosua. Ini apa dasarnya? Ketika tadi bahwa
Mohon maaf kalau ada teman-teman yang lain mungkin memahami posisi itu dan betul-betul mengakui mereka adalah bagian dari program komisi. Tapi ada pada beberapa individu yang menganggap mereka setara dengan komisi PKB di semua aras. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah merasakan, saya saksi hidup dan saya merasakan itu. Makanya saya sampaikan betul-betul konsep ini dan jangan sampai terjadi di jemaat Bapak-Bapak sekalian. Ada dalam rangka pemilihan karena persaingan, dia anak kapal karena niat baik, dia itu komandan Pak Yosua. Dia sudah bikin ibadah sendiri, dia sudah bikin proposal sendiri, dia sudah bikin kegiatan sendiri. Begitu ditegur, orang Pak SKPP bukan SK komisi, dasar apa komisi mau komentar. Sebelum hal ini terjadi kepada teman-teman sekalian, saya perlu, karena ini kesempatan kita untuk memperbaiki, saya perlu menegaskan beberapa hal untuk diperbaiki. Teman-teman penyusun, coba diperhatikan di pasal 12. Di pasal 12 itu saya baca, apakah ini butuh penjelasan di pasal ini atau gimana? Mungkin Pena Angki dan Pak Pena Deputi bisa menjelaskan ini. Ayat 1, pengambilan keputusan tertinggi terkait evaluasi struktur termasuk pengangkatan garis miring pemberhentian pengurus kebijakan program dan kegiatan panitia ekonomi berada pada rapat komisi PKB masing-masing aras. Saya membaca bahwa teman-teman menyerahkan ini sepenuhnya termasuk tadi dalam proses pemberhentian penggantian itu ada di komisi PKB Jemaat. Tapi di ayat ini sepertinya memberikan peluang di pasal 26 dan 27 itu yang tarik-tarik kata gereja. Harus ada mekanisme pengembalaan, ada mekanisme pendidikan, baru ada penerapan disiplin gerejawi. Itu proses yang sangat berbeda dan sangat panjang. Jangan menghadirkan multitafsir dalam pasal-pasal ini nanti, Pak. Ya, nanti tolong ini diperbaiki sebelum ini ditutup. Tolong pasal-pasal yang membuat multitafsir ini dihindari. Ini bukan soal merasa tersaingi, tidak, tapi karena ini bagian dari program, maka ini harus diperjelas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pasal 15. Pasal 15. Saya memberi catatan di pasal yang ke-15. Pasal 12 ya. Pasal 22. Pasal 22. Pasal 22 itu bicara tentang pengelolaan keuangan Panti Yosua. Padahal dalam struktur di lampiran itu tidak ada nomenklatur asisten bendahara dalam struktur. Tapi kita memberi ruang untuk bisa dikelola. Nah, benang merah yang menghubungkan itu adalah dia yang mungkin tadi kata Pak Pena, Evo aja hanya sebagai pengelola. Tapi penanggung jawabnya harus di asisten bendahara komisi pilihan program pertimbangan, termasuk dorong usaha dana, dorong bidding kegiatan harus komisi dulu gitu. Jangan Panti Yosua ini berkreasi di luar tangannya komisi. Ya. Dan yang paling terakhir saya mau sampaikan pasal 27. Pasal 27 Pak Aki coba dicek ini. Bentuk pembinaan dan sanksi sebagaimana pasal 26 mengikuti ketentuan sesuai diatur dalam peraturan tentang pengurusan dan disiplin saya sampaikan tadi. Ya, ini harus dipertegas. Jangan sudah biar coba. Itu mungkin di setiap ayat itu harus ditambah poin penjelasannya. Karena ini kan ada pasal, tidak ada poin penjelasan di situ. Yang dimaksud dengan pasal ini penjelasannya apa? Begitu. Harus tambah poin penjelasannya. Sehingga di kemudian hari ketika ini menjadi panduan yang sudah diketuk, dibawa nanti di sidang sidang bulan nanti dan diputuskan bersama, tidak menjadi ruang baru, ada perselisihan dan seterusnya. Mungkin tidak terlalu sarkas seperti yang aku langsung diberhentikan, tidak. Tapi kan kalau ada percakapan dengan teman-teman ini, ya. Karena kalau tadi pagi masa terakhir Pak Deputi sebelum Pak Pena Angki tutup tadi itu ada beberapa hal itu terlalu membuka peluang kita berdebat panjang. Jadi saya kira balik ke pasal 12 itu kewenangan itu termasuk pengangkatan, pemberhentian ada di komisi PKB di semua aras.
Ya, itu aja. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, makasih. Berikut Pak Menko Pak. Yang terakhir. Oh, ada. Tenang. Semangat. Terakhir. Cuma langsung. Yang pertama ini untuk Pak Joshua. Saya dorong lagi beribadah. Ini mungkin ada surat dari Sinode menyatakan kalau berdiri Pak Joshua 3 kali tidak masuk ibadah jemaat harus diberhentikan. Karena dengan Pak Joshua presiden lagi masuk ibadah. Jadi diharapkan misalnya kekerasan menjadi pemimpin Pak Joshua diharapkan untuk membantu komisi untuk rajin beribadah. Tujuan utama Pak Joshua memanggil orang-orang yang tidak rajin beribadah masuk ibadah. Makanya langsung jadi Pak Joshua langsung beribadah. Nah itu kesempatan supaya yang penting itu Pak Joshua rajin masuk ibadah komisi supaya lebih banyak beribadah. Terima kasih. Ya, makasih. Berikut Pak Joshua itu Pak Iwan. Yuk. Terima kasih. Menarik penjelasan tadi. Saya sebut kemarin ada 2 wilayah WA sama saya bahwa ada salah satu komandan Joshua diberhentikan, dibekukan, dan tanggung jawab pelayanan ini akan dialih-alih sampai selesai. Jadi ini menjadi pertanyaan saya, apakah kalau ada komandan Joshua yang sudah di dalam konteks untuk dibekukan, apa memang tanggung jawab ini akan diambil-alih oleh ketua Primo sampai selesai? Dia bilang, karena ini berkaitan dengan tugas fungsi menjaga melindungi. Nah, mungkin kan ketua Primo kalau ambil alih dan dalam struktur organisasi menjaga melindungi. Yang kedua, tentang perbendaharaan. Ini saya mau sampaikan, ini sudah pernah terjadi di wilayah Bitung 8 pada periode lalu. Ketika perbendaharaan ini, komisi memberikan uang kepada Joshua untuk menggalankan. Dia terkumpul sampai 37 juta. Dan uang itu dititipkan ke Primo asisten bendahara, lewat langsung diserahkan kepada ketua komisi. Dan ternyata sebelum ini diserahkan, karena kebutuhan pelayanan Primo ini uang sudah dipakai sedikit-sedikit, sehingga mengambil tanggung jawab itu sudah bisa dikembalikan. Ini yang menjadi krusial dalam pencarian tadi. Kalau ini memang diberikan uang untuk orang mengumpul uang, bagaimana kembali uang ini dikembalikan kepada asisten bendahara? Ini kan sudah tidak ada keadilan. Ini ketua komisi sendiri. Tapi ini sudah terjadi. Ini yang mesti orang pikirkan bersama. Dan ini kan terjadi kepada teman-teman lain. Yang terakhir, memang kami mengakui eksistensi komandan Joshua baik jemaat dengan wilayah. Saya pernah alami. Saya komandan Joshua wilayah periode. Di periode lalu, saya sampai di bawah dibahas sampai di sidang wilayah. Dan saya di rapat komisi wilayah dihadiri oleh ketua wilayah. Saya ini dipertanyakan pemberian diri saya. Contoh begini, orang kan kalau ada memang orang responsif untuk Joshua. Kalau kita wilayah responsif, di mana ada bencana, orang langsung action yang cenderung penaltuan, sehingga orang datang cepat-cepat, orang turun, penal ke sini. Kita penal itu AKBP masih aktif. Apa itu? Ya, OKB. Dan ini memang hal yang positif yang orang lakukan. Mungkin eksistensi ini yang talebe. Nah, gara-gara itu talebe sampai kita jadi komandan rayon. Jadi ternyata ada hal yang orang mesti langgar tapi masih dalam taraf yang pelayanan. Jadi saya ada titik itu. Coba Joshua kan dibentuk oleh
orang juga, maaf ini untuk pegawai, masa juga orang untuk penalti mau bikin hal yang baik, sehingga dipertanyakan dan dipersoalkan. Sampai saya sendiri sebagai berbilang begini, masa kata Ivan Dio lebih koordinat daripada pendeta waktu itu. Pendeta mengumumkan bekerja menteri, belum datang. Maka komandan wilayah yang dipakai, mantul di situ ada kebakaran situ lebih. Jadi ini mungkin ini yang menjadi pengalaman kami, sehingga coba dirumuskan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, makasih. Yang terakhir. Ya, terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya ada tiga, Pak. Pertama tentang seragam, kedua penempatan guru, dan ketiga soal pengadaan dana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bucek mengajak pilih Rio Dodokame, pilih Ibu Adriana. Itu masih wajar. Wajar kenapa? Yang diajak itu sendiri. Pak Ali, ini Pak kita. Tapi yang jadi tidak wajar dan salah. Jika dia mengajak lembaga, kami pilih Pak kita. Yang salah kami bukan cuma satu partai punya. Itu yang perlu dikoreksi, Pak. Seragam yang sudah dipaparkan tadi ada 3 warna baru, ada 5 warna baru. Putih, merah, dan hitam. Saya pernah mengikuti pendidikan dasar Panji Yosua yang diselenggarakan Jemaat Sion Prabamo. Pembicara di situ ada Pak Penatua, Pak Penatua Moritz, ada Penatua Marlon Sumadam, ada Pak pemimpin yang kami. Jadi pokoknya kita ada di situ, susul betul yang baik. Ada Pak Mungkin Mupa. Jadi Pak Mungkin Mupa ini menyampaikan latar belakang terbentuknya Panji Yosua ini karena ekses dari terjadinya bom gereja Jawa, sehingga dibentuklah Panji Yosua ini untuk menjaga gereja. Itu tugas pokok. Akhirnya dia berkembang dari Pak Mungkin Mupa berkembang jadi pengawal pendeta, pengawal penatua, pensus maksud saya, dan jemaat, dan difungsikan lagi untuk kegiatan duka. Nah, menyinggung soal seragam Panji Yosua, menurut Pak Marlon Sumarau, seragam mula-mula Panji Yosua berwarna coklat tua, kurang lebih sampai kali warna coklat tua. Waktu itu Penatua Bapak Simulus Stefanus Bagio, Panglima Panji Yosua Bapak James Yahuda. Dia mengatur sampai ke Bapak Feki Lurido, itu seragam coklat. Nah, saya mau menanyakan Bapak, yang di Ranoyama itu, apakah itu sudah jadi keputusan soal seragam atau baru wacana dan tolong diskusikan? Jawab langsung pada ketika ada pertanyaan lanjutan. Ya, waktu di kontak sudah diputuskan, tapi akan diputuskan di konsultasi. Karena yang diputuskan adalah konsultasi. Tapi kesepakatan Yosua itu. Tapi putusan terakhir adalah konsultasi. Karena tidak bisa, karena ini kan Pak Yosua di bawah nama dari komisi, maka diputuskan di konsultasi. Ya, terima kasih Pak. Berarti belum ada keputusan. Nanti kita berkeputusan kepastian di sini. Saya cuma mau menyampaikan begini Pak. Lepas dari pertimbangan dari pengurus atau mungkin yang ada di Ranoyama soal warna seragam ini Pak, memasukkan warna merah ini sangat berkaitan dengan warna partai politik. Saya bukan anti merah.
saya ini non partai, sama muda kita ada masalah, sama muda. Jadi begini Pak, karena kenapa warna Pak Yosua coklat, dia berkembang jadi krem sekarang kita, itu karena dasar pemikiran, itu warna netral tidak mewakili warna kotor. Biarpun dia bagaimanapun juga mau jadi alasan apapun soal warna merah ini akan diasumsikan orang ada kaitannya dengan partai politik. Jadi cara berpikir saya ini orang netral. Netral ini memang mungkin netral tidak pakai warna merah. Ternyata ada hukum, ya kan? Warna merah sama punya. Tapi ini Pak ada kaitannya dengan salah satu warna partai politik. Ya, mohon maaf ya. Sekiranya pemerintah warna lain, kalau ganti dari warna lain, bisa jadi lain. Bisa kan kita asumsi begitu Pak? Ya kan? Terus emblem, seragam selesai. Emblem ini sudah beberapa kali saya terangkan saya Pak Yosua. Pertama soal penerbangan, kedua soal yang lain. Sama dengan itu penghargaan. Jadi kita minta tegaskan soal pemakaian emblem di sini Pak. Ketiga, pengadaan ini saya akan bertanya karena ini so viral itu gov.com pernyataan dari Pak Desa soal pengadaan dana nanti Pak Penentuan langsung Ahok apa yang disampaikan di waktu itu acara apa nama saya yang sudah viral di gov.com. Ya, demikiannya saya akan memperkenalkan diri saya mewakili komisi Jemaat Immanuel Maudi. Kebetulan pengaturannya itu ada saudaranya yang acara pesta dan beliau juga merupakan ketua wilayah kawasan Bapak Stendio. Terima kasih. Ya, terima kasih. Paling terakhir, kalau langsung fokus paling terakhir sekarang. Terima kasih. Saya mewakili dari Jemaat Baik Pagi wilayah Sumber 1. Yang ini saya sampaikan kepada kita semua Bapak tentang Pak Yosua tadi, logonya menjaga dan melindungi. Apakah kira-kira kalau menjaga dan melindungi trompet ini sendiri? Ini masalahnya tentang rokok. Orang di setiap ibadah bicara-bicara jangan dijaga diri. Sedangkan contohnya di sekitar sini, di luar sini, di arah sana sudah gereja sini soalnya rumah rokok. No menjaga melindungi bagaimana ketemu ini Pak Yosua? Apakah juga kalau menjaga dan melindungi trompet keluarga di rumah? Apakah anak-anak dan istri-istri kalau boleh jaga di trompet rokok? Jadi tertekankan di sini marilah orang sambungan kepada bapak-bapak sekalian. Orang sambungan ini sudah Tuhan. Firman pun berkata bahwa lindungi anak ataupun firman berkata yang keluar dari mulut itulah yang haram. Apakah bapak ada yang mengisap asap rokok? Paling cuma isap dan menikmati asap rokoknya ada. Kalau ada yang bapak bilang nikmati isap rokok berarti itu tidak haram. Jadi orang marilah banyak ibadah, ditambah ibadah. Habis ibadah bapak sama rokok, kita jujur nggak rokok. Pernah rokok orang sadari sendiri bahwa itu Tuhan Allah. Orang yang baru sendiri baru sama Tuhan Allah. Nah, jadi hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Paling terakhir ini. Apa sudah? Boleh Pak. Yang pertama terima kasih pimpinan. Yang pertama ini adalah rapat konsultasi tahunan. Tadi walaupun sudah terlanjur, berkenan kiranya ke depan dapat dievaluasi agar hak bicara itu diatur. Yang tidak memiliki hak bicara jangan diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, sebelum ditetapkan sebagai panduan
Panji Yosua PKB Sidoarjo, berkenan kiranya tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya diluruskan. Statement yang diucapkan oleh Sekretaris Umum Prianto Bapak Sidoarjo berkaitan dengan anggaran Panji Yosua untuk dapat diintervensi atau ditetapkan, diusulkan oleh Komisi Prianto Bapak menjadi anggaran pendapatan belanja di masing-masing jemaah. Kami sudah bertanya di wilayah, karena dalam kapasitas saya sebagai Ketua Komisi Prianto Bapak Wilayah 2, demikian juga di jemaah, berkaitan dengan surat dari Komisi Prianto Bapak ataupun Sekretaris Bidang yang membidangi Mitra untuk penetapan atau pengusulan anggaran Panji Yosua dimasukkan dalam APBJ. Namun sampai dengan saat ini itu memang belum ada. Oleh karena itu berkenan kiranya kita luruskan dan rumuskan dalam rapat konsultasi di saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan 2024. Tadi sudah berbicara banyak. Saya adalah bagian dari anggota Polri. Ya, saya adalah bagian dari anggota Polri bersama dengan mungkin senior ataupun teman-teman yang lain. Kami ada di Komisi Prianto Bapak adalah murni bentuk pelayanan dan dukungan untuk melayani Tuhan dan jemaah. Ya. Kalau memang seperti tadi yang disampaikan bahwa memang betul, saya tidak pernah malu ataupun saya tidak pernah segan, saya tidak akan pernah sungkan saya untuk menggunakan seragam merah. Mohon maaf, apabila memang itu diputuskan dan ditetapkan, silakan. Tetapi mempertimbangkan kita masih sedang dan sementara ada dalam proses menjalankan panduan Panji Yosua sebelumnya, kalau tidak salah tertanggal 14 Mei 2014 atau 2015, di mana di sana ada keputusan bahwa penggunaan seragam Panji Yosua masih termasuk warna coklat. Oleh karena itu berkenan sekiranya sesegera mungkin panduan ini ditetapkan sehingga warna yang sudah kita tetapkan bersama ini bisa kita jalankan secara bersama. Mungkin itu 3 hal yang perlu kami sampaikan dan tegaskan, kami rekomendasikan pada pelaksanaan rapat konsultasi di saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Jadi sebelum dari teman-teman tim akan memberikan jawaban merespon apa yang disampaikan tadi, tapi ada hal yang mungkin kami ingin klarifikasi terkait dengan seragam. Jadi waktu di kontak teman-teman mengusulkan merah dan komisi menambahkan warna hitam. Tadi yang sudah disampaikan supaya kita tidak satu betul-betul terang, maka ditambah dengan hitam. Jadi silakan memakai merah atau hitam, tergantung dari teman-teman mahasiswa. Itu di tingkat kegiatan kita sudah jelaskan. Tapi kalau di bawah jemaah, silakan ada mau pakai kuning, pakai apa tergantung dari teman-teman. Tapi khusus itu di tingkat selodel yang telah disampaikan tadi. Jadi kami ingin sampaikan supaya bukan dari komisi itu usulan daripada teman-teman mahasiswa di kontak. Maka diputuskan di konsultasi. Di konsultasi akan diputuskan karena itu juga akan dilaporkan di PPS dan itu dimasukkan dalam agenda sidang tahunan. Itu barangkali menyangkut seragam yang tadi, yang merah dan hitam. Jadi bukan dari komisi, karena itu dari usulan daripada teman-teman mahasiswa. Itu barangkali dan kita mendengar penjelasan 1 menit saja. Yang paling terakhir, langsung fokus. Tadi menyangkut yang dijelaskan oleh Pak Wakil. Jadi kalau sudah putuskan merah dan hitam sudah selesai. Tadi kan ada penyampaian. Tidak, bukan. Kalau sudah diputuskan, Pak Wakil bilang tadi itu berlaku di sinode. Di jemaat silakan memakai kuning, memakai enggak. Kalau sudah diputuskan bersama, itu aja jangan dibuka lagi. Wacana bisa ada warna lain. Iya, maksudnya tadi kan supaya menjelaskan jangan dari komisi yang menetapkan warna itu. Karena kebetulan di komisi ini ada pimpinan partai, supaya jelas jangan dianggap dari komisi yang mungkin saya luruskan. Karena di komisi ada beberapa partai itu jangan dipikirkan ini adalah usulan daripada Panji Yosua. Maka diputuskan di mungkin langsung teknis, langsung tim akan memberikan respon jawaban. Apa yang terakhir sebelum terakhir
melupakan dan mungkin saya perhatikan tentang butir-butir yang mengatur tentang syarat keanggotaan bagi Yosua. Misalnya salah satu adalah terdaftar dalam SIM Geming sebagai anggota PKB. Bisa saja karena ini usulan dari bawah ke komisi disampaikan ke sidang majelis jemaat masih bisa. Dengan cara pikir dan karakter yang tidak mendarat dalam ajaran dunia. Yang kedua, keanggotaan kalau berhubungan dengan versus kolom misalnya, tiba-tiba diusulkan menjadi anggota Panji Yosua. Bisa saja berdasarkan yang menyampaikan tanggung jawab yang ada di kolom, tapi dia fokus kepada Yosua. Barangkali saat ini perlu diangkat supaya mempertegaskan, sebab kalau sudah seperti aturan lama tidak mengikuti soal ini, maka kami bisa mengajukan yang ada regulasi yang mendasar dan alasan kami untuk menolak. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi mengenai seragam ini hanya pertama baca baik-baik pedoman. Tidak menghilangkan seragam yang lain. Semua dapat dipakai dalam aras masing-masing jemaat. Baca baik-baik. Ya. Kemudian, kenapa usulan dokter kota yang merah dan warna hitam? Kalau dalam acara besar seperti akad raya, orang harus seragam. Orang seragam maka pada saat itu diputuskan orang pilih warna yang merah untuk yang menerang dan hitam mewakili warna yang gelap. Agar supaya ketika kita ada dalam acara besar, orang pribadi dan seragam sama. Tetapi kami tidak pernah menghilangkan warna yang lain. Silakan mencetak warna pun, tapi akan dipakai sesuai dengan kondisi wilayah dan arah jemaat masing-masing. Ada di poin. Silakan baca dalam pedoman. Kemudian sekali-sekali warna merah itu tidak cuma bagi satu partai. Warna putih itu tidak ada yang lain yang satu partai. Warna biru pun tidak ada yang satu partai. Tidak ada yang pakai satu warna atau satu logo. Satu bisa berpakai. Yang kita atur di sini masalah kita aturan. Kalau toh pakai acara besar warna merah, pakai warna merah. Kalau toh pakai acara besar warna hitam, kita mau sesuai warna hitam. Tapi kami tidak pernah menghilangkan yang sudah dicetak sebelumnya oleh teman-teman PKB dan Yosua. Silakan pakai sesuai arah masing-masing. Tetapi ketika kami akan mengundang akad raya Yosua, kami akan bilang orang pakai baju hitam bersama. Ya, silakan pakai baju hitam supaya seragam dan kelihatan orang teratur dan tertib. Seperti itu sekarang. Dan bukan masalah politik di gereja enggak. Ketua sudah tadi orang tidak berpolitik, tapi orang punya kepentingan masyarakat politik bagi gereja. Karena gereja memutuskan kepentingan. Gereja memutuskan gereja masih biasa, mau jadi anggota dewan, mau jadi eksekutif, mau jadi hakim, mau jadi swasta, harus gereja berperan di sini. Karena kalau mereka berhasil, gereja memutus, maka semuanya itu akan kembali ke gereja. Karena mereka adalah gereja masih dinas. Wajar kita harus putus. Sampai dulu eksekutif, sampai dulu eksekutif harus geming harus begitu. Gereja, tapi politik jangan masuk ke dalam gereja. Tapi gereja harus masuk ke dalam lembaga-lembaga ini. Karena gereja punya kader. Kalau tidak, bagaimana tahu menurut saya? Makanya semakin banyak kader kita, mau di politik, mau di eksekutif, mau di yudikasi, harus banyak kader ini. Karena dibalikkan dalam gereja. Ketika mereka dulu, mereka sadar kita terbentuk dan diutus oleh gereja. Pertama seperti itu. Kedua, mengenai anggaran yang masuk kepada pekerjaan. Kita kan himbau. Saya kan selalu bilang sebagai contoh, kita berjemaat kita kasih masuk anggaran karena kita berhubungan dengan pekerja dengan sinergis bagus. Makanya loh, di sini ada teman saya pelayan, Pak Marcelo Pas. Ketika memimpin sidang, kita memimpin sidang bagi keputusan di majelis. Karena kita bisa membuka jago, tapi setidaknya kita bisa memulai bahwa teman-teman Panji Yosua banyak sekali kita berbuat. Kedutaan, sukacita, bawa orang lansia, panggil menjaga kita
Ya kalau Tuhan cuma mampu tidak apa-apa. Tapi kami berharap itu bisa dilakukan ketika Tuhan cuma mampu. Karena Pak Joshua sudah memberikan bukti eksistensinya orang sangat berguna bagi gereja dan masyarakat. Seperti itu yang maksud saya. Jadi kalau teman-teman PKB, makanya ex officio yang kita akan masuk kepada pekerjaan. Salah satu tujuannya itu kita terlalu di pada pekerjaan boleh bilang, bos dikasih masuk Pak Joshua Pelan. Entah dia mau cair, setengah cair, 100% cair, seperempat cair, masalah keuangan. Tapi yang pasti anggaran supaya manusia tahu mereka dihargai juga sebagai bagian dari pelayanan mereka begini. Tapi anggarannya harus masuk sebagai anggaran dari anggaran komisi PKB. Jadi komisi PKB anggaran ibadah ini berjusul. Ada di situ dan dimajukan. Tapi kita jangan bilang, kalau sudah cantik jangan begitu. Tidak semuanya cuma mampu dan tidak selamanya yang tahu atau berbulan kalau fluktuasi keuangan mampu. Di kita juga sementara ketika mampu menerima begitu ada turun sedikit, makanya kita saat itu karena kita tahu cuma nanti 3 bulan ke depan ketika mampu jadi 4 bulan mampu masih cair seperti itu. Yang pasti ketua PKB harus memberikan pengaruh di dalam sidang majelis dan rapat-rapat bersama. Makanya ex officio supaya berjuang. Terima kasih. Sudah selesai. Ya, ini tanah masih latihan di sekolah-sekolah. Kenal Pak Dodo? Oh, di minum kan anak. Iya. Ibu Bapak, kita dosen di Politeknik, bukan maksudnya bilang ya. Dia ini dari Marlon. Marlon mana? Dia kena tua kita. Marlon yang ganti kita. Sekarang kalau di Politeknik kenapa? Dengan semua Ivan politik kan orang jadi sama sih sampai ini lasut ini Krismi nggak perempuan iya dihukum kok kenal ya generasi iya kalau kita dosen 30 tahun iya pasti kan kita 92 sobat dosen kita di fakultas itu 81 pertanyaan masukan jadi khusus panggilan terima kasih ada yang karena masuk Yesus kita BHT boleh berganti sudah masuk sudah punya medisi karena itu boleh tutar baciri jelas baik terima kasih pimpinan PKB Bapak Sewawati tadi merespons beberapa pertanyaan yang sesungguhnya ada beberapa yang hampir bersama. Yang pertama, kami sependapat karena dalam pengusuran draft sebelumnya bahwa ada unsur yang membuka peluang apabila terjadi pelanggaran bukan saja pidana, ada pelanggaran seksual dan itu pada kasus, maka itu harus diambil langkah terhadap manusia. Jadi kalau ada beberapa pasal yang sangat berkaitan dengan pasal 67 terkait dengan saksi, mungkin hemat kami bahwa tetap kita mengikuti mekanisme sesuai gereja, bahwa memang doktrin untuk pengembalaan pendidikan dan disiplin harus diterapkan. Namun sebagaimana ada beberapa pasal yang sudah kami bagikan, itu dibawa di sidang majelis jemaat. Kalau sekiranya sidang majelis jemaat merekomendasikan, kalau sidang jemaat, atau sidang majelis wilayah merekomendasikan untuk diambil keputusan, saya kira mungkin kami ini bisa memohon kepada pimpinan PKB untuk kita tetapkan sebagai salah satu klausul tambahan dari 3 klausul yang sudah ditetapkan tadi dengan redaksional yang nanti akan kita susun berikutnya. Tapi substansinya disampaikan oleh Pak Pena Kempasan Bapak Pena Setiawan
dengan beberapa ini mungkin kita akan sesuaikan. Tetapi kita akan mengoperasi ada beberapa laporan yang masuk ke bank ini beberapa yang lalu ada anggota penyesuai yang melakukan pelecehan seksual. Memang kami belum dapat ayatnya, tapi dalam momen ini seiring dengan penyampaian mungkin Pak bisa kita akan kembalikan ke mungkin kalau dia normatif, kalau pembahasan normatifnya lalu, kalau dia melanggar pasal-pasal pidana, setelah dia dinikah, maka mau tidak mau harus diambil putusan tanpa pembelaan pendidikan hukum sipil. Tetapi kalau masih dalam proses penyidikan dan sebagainya, mungkin kita akan bahas dalam sidang majelis jemaah majelis sesuai jenjang atas. Apa yang diputuskan itu akan menjadi rekomendasi untuk juga dilaporkan ke tingkat atas. Tapi kita akan coba formasikan, tapi ini masukan yang luar biasa karena banyak kasus yang sudah kami temui dalam laporan sebelumnya. Yang pertama, yang kedua terkait dengan penetapan pedoman pemilih. Jadi memang kami tetapkan di konsultasi, namun akan disahkan dalam sidang majelis pemilih pada tahun 2023 bulan depan. Jadi tetap sesuai kesepakatan dan petunjuk PKB kita tetapkan sekarang, namun dia akan disahkan karena sebelum pengesahan dari Badan Pemilihan Sinode ada kajian juga secara teologis, filosofis, strategis, normatif dari pihak-pihak terkait, sehingga bisa saja kemungkinan berdasarkan pertimbangan pimpinan sinode ada beberapa hal yang sifatnya redaksional yang mungkin diperbaiki. Nah, itu akan kita diskusikan kemudian dan akan kita sampaikan kepada ahli prinsip. Terkait dengan seragam, kami ingin menginformasikan bahwa sebagaimana dalam beberapa pasal, pada prinsipnya kita punya warna sudah tertentukan. Mengapa kita menetapkan warna putih? Karena ada kerinduan kita melakukan perbedaan seragam untuk para pimpinan, sehingga ada pakaian seragam upacara, sehingga dibutuhkan warna putih. Seragam untuk merah dan hitam itu adalah bagian-bagian resmi dan opsional. Tapi tidak mengabaikan kalau ada pasal ini, pasal beberapa, ada pasal yang lain di ayat, tidak mengabaikan seragam yang sudah ada dalam konteks melakukan penyesuaian. Namun apabila ada undang-undang tertentu, tetap kita akan menggunakan seragam yang ditetapkan. Untuk seragam non merah putih hitam itu menyesuaikan di kegiatan-kegiatan jemaat dan kegiatan-kegiatan lainnya di tingkat jemaat. Sebagaimana ada di pasal, mungkin Bapak yang melihat dari pasal. Ada beberapa poin terkait dengan tugas untuk menjaga melindungi. Memang karena yang jelas, karena mungkin memang ada beberapa hal yang masih secara direksional perlu kami tambahkan lagi. Khusus untuk bab pasal dan ayat akan kita bahas nanti Pak Bena Grey tadi. Kita atur untuk redaksionalnya kembali. Salah satu juga yang kami belum cantumkan termasuk ada jemaat yang pindah. Jadi mungkin kita akan uraikan terkait dengan pindah agama, pindah denominasi dan kita akan sesuaikan termasuk mungkin misalnya jemaat sudah pindah ke jemaat lain kita masuk ke penyesuaian. Kan kita dapatkan di beberapa ayat. Untuk ikrar dengan Yopi kita akan sesuaikan dengan menyesuaikan dengan kajian-kajian dari pihak sinode karena bahasanya memang agak harus kita landas secara teologis maupun filosofis. Tapi minimal kita sudah ada usulan sebagai ikrar dari penyusuan. Penatua Renol kami akan membuat klasifikasian. Jadi mungkin yang sifatnya yang sifatnya larangan, yang sifatnya kita akan buat satu bab supaya dia penjelasannya tidak melebar. Seperti dalam perubahan sebelumnya, kami uraian seragam, uraian terkait dengan aturan-aturan pembentukan kita dalam satu termasuk sanksi. Kami sangat sependapat
dan 22 dan 27. Dan kita coba pada prinsipnya kita mengatur tata kerja. Namun mungkin redaksionalnya yang kita menyesuaikan dengan yang sampai tadi. Ketentuan mengenai apabila tidak hadir beberapa kali dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Namun kita masih kembali lagi ke pembahasan di sidang majelis jemaah. Karena biasanya kalau misalnya seperti ada pejabat yang dia sudah sekian kali masuk karena ada urusan, mungkin ada hal yang tertentu yang perlu dikeluarkan penjelasan. Saya kira mungkin itu tambahan-tambahan yang lain menjadi terkait dengan ember ini terakhir. Sesungguhnya kita akan membuat penyerapan kurang lebih ini secara standar dasar. Jadi sesuai informasi dari Deputi Disiplin bahwa nanti kita akan ada aturan penjenjangan, sehingga misalnya yang berhak memegang label atau emblem atau brevet misalnya wing itu misalnya hanya untuk para karyawan yang telah mengikuti tingkat tertentu, termasuk kalau dia pakai pin tertentu di leher itu hanya pejabat struktur penyusunan tertentu. Kita akan atur supaya bisa membedakan, karena memang kita lihat sudah banyak seragam sampai lagi sudah banyak sekali kita ke belakang tentang yang berupa wing. Nah ini akan kita seragamkan nanti bisa dengan tampilan kawan perempuan. Itu saja tadi dengan silakan. Terima kasih karena yang tadi sudah dijelaskan. Memang akhirnya mau izin jelasin kenapa hanya kita memang betul pusat persoalan sebenarnya adalah yang tadi Binato Yudo sampaikan di Bani Yosua, Tetop atau paten di negara. Itu sebenarnya pusat persoalan kita, karena kalau dia mau ekspor, dia itu benar ya pasal 33 ayat 5 dan peraturan 5. Tapi penugasannya dia tidak bisa ekspor kan, karena dia tidak tahu Bani Yosua. Jadi pusatnya di situ. Kalau dia paten, maka semua yang tadi benar atau bicara dia bisa berlaku. Jadi mungkin itu akan dikaji. Kedua, saya kira yang sangat serius adalah apa yang diusulkan di Komisi 1. Akhirnya memang suka tidak suka, setuju atau tidak, ya kita harus mengadopsi peraturan untuk pemberhentian sementara. Karena itu fakta di lapangan terjadi. Ketika kita menunjukkan secara teknis seperti apa ya, misalnya begini kan, kalau ada yang tidak pidana tadi seperti Pak Komandan sampaikan dan pola, dia proses pidananya sudah berjalan, pengembangan akan jalan, tapi kita perlu menetapkan batas waktu untuk pengembangan pendidikan batas disiplin terjadi. Karena mengingat dengan saya kenal warga banyak orang badan bekerja dan kenal ini tahapan pengembangan umum khusus pendidikan apa sih bentuk-bentuk disiplin terjadi. Seolah pemberhentian sebagai penjusua adalah satu-satunya sanksi disiplin. Nah, kalau bapak-bapak baca peraturan kita berbeda, nyata ikut perjamuan itu bentuk dari disiplin terjadi. Belum boleh orang tua baptis itu bentuk disiplin terjadi. Jadi tidak semata-mata perlu pada pemberhentian. Kalau pemberhentian, oke, tapi komisi tadi dengan keseluruhan celahnya di pasal 12 kan. Tapi jangan dinikmati dari 57. Kami kira itu sudah jadi catatan perhatian bahwa konsultasi ini dari 12 yang bicara tadi hampir dominan membicarakan tentang usulan pemberhentian. Jadi kami kira akan menjadi kebutuhan akan diberikan rutin supaya pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap itu dapat kita adopsi dalam pemberhentian. Kami kira itu saja kami merasa mengakukan hal-hal teknis saja yang kita tidak lebih terima kasih. Ya, makasih. Sebelum kita akan menetapkan untuk program 2004